Hai guys, what's up semuanya? Yap, hari ini aku Yos bakal ngajak kalian jalan di sebuah tempat guys, dimana aku naik KRL dari kota Solo menuju kota Yogyakarta. Karena aku hari ini mau jalan-jalan ke sebuah tempat yang sangat keren abis guys. Jadi yuk kita mulai jalan-jalan dari kota Solo naik KRL menuju kota Jogja. So come on guys. Oke guys, setelah kita sampai ke stasiun Yogyakarta, stasiun Tugu, kita keluar dan menuju ke arah selatan guys. Kurang lebih 1-2 km kita jalan kaki aja guys, menuju ke sebuah tempat yang sangat-sangat historical dan juga sangat keren banget guys ya. Jadi aku bakal ngajak kalian jalan-jalan di sebuah tempat yang melewati kota titik Yogyakarta dan juga Benteng Vredenburg. Dan tempat ini ada di sebelah selatan alun-alun Jogja guys. Coba kamu tebak, aku mau bawa kamu kemana guys? Coba tebak, bisa nggak? Ayo guys. Hai guys, saya ada di sebuah kota Jogja guys, di sebuah tempat dimana di Keraton Jogja guys. So here we go, jalan-jalan di Keraton Jogja. Come on guys. Yap guys, ya here we go, kita jalan-jalan di Keraton Yogyakarta guys. Yap, ini adalah Keraton Jogja yang letaknya ada di sebelah selatan titik 0 Yogyakarta dan masih satu komplek dengan Museum Kereta Api, Museum Sono Budoyo dan juga Taman Sari dan juga pastinya alon-alon kidul dan juga lor kota Jogja guys. Oh ya guys, aku spill ya tentang Keraton Yogyakarta guys sejarahnya. Dimulai di tahun 1755, keraton ini pertama kali didirikan dan di tahun 1756 pertama kali diresmikan guys. Dan akhirnya semua ini berawal ketika adanya perjanjian Giyanti, yaitu sebuah perjanjian yang memisahkan kedua kerajaan Jawa, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, yang sebelumnya mereka adalah satu di bawah komando Kesultanan Mataram guys. Tetapi ketika mereka ada beberapa perbedaan dan akhirnya mereka dipisahkan menjadi dua area, di mana Keraton Jogja berkuasa di sebelah barat dan juga Keraton Surakarta berkuasa di sebelah timur guys. Setelah adanya perjanjian Giyanti guys yang memisahkan dua kerajaan Jawa ini, akhirnya Keraton Jogja dipimpin oleh Mangkubumi, yaitu yang akhirnya menjadi raja pertama Yogyakarta yang kita sebut dengan Hamengkubuwono yang pertama guys. Beliaulah yang membangun kerajaan Jogja dan membangun banyak hal hebat di dalamnya guys, seperti Taman Sari dan juga Keraton Jogja ini sendiri guys. Behind dancing fools but hearts alive. Sunday scary, stay away. We've got 48 to play. When the clock tries to intrude. Oh ya guys, FYI guys ya, di Keraton Jogja ini guys ada banyak sekali barang-barang yang dipamerkan di sini guys ya, dan di situ menjadi sebuah pembelajaran yang bagus buat kita para generasi muda guys dalam belajar sejarah guys. Gak cuma itu, di sini juga ada banyak ruang-ruang yang masih digunakan oleh Sultan Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dalam beraktivitasnya di sini guys ya. Oh ya, by the way, keraton ini pun juga sampai hari ini masih digunakan sebagai tempat singgah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 guys, aka Gubernur Jogja saat ini guys. Sunday scary, stay away. We've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the moon.
Guys, semua barang-barang yang dipamerkan di keraton ini guys adalah semua barang yang digunakan di masa lalu, seperti senjata, ada juga pakaian adat, dan juga ya surat-surat yang tertulis seperti ini guys, dan semua tertata rapi dan juga sangat-sangat detail dalam keterangannya, menjelaskan kepada kita semua apa dan fungsi benda itu di masa lalu guys, dan semua sangat-sangat tertata rapi, dan juga keterangannya pun juga menunjukkan semua hal informasi yang sangat-sangat edukatif buat kita semua guys. Oh ya guys, di sini guys tidak semua tempat bisa dimasuki oleh pengunjung umum guys. Karena apa? Ya, ini adalah keraton di mana raja masih singgah di sini guys, sehingga ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh umum guys, tetapi juga masih memberi kita informasi apa-apa dan apa fungsi dari beberapa tempat itu guys. Misalnya nih ada tempat di mana Sultan bermeditasi guys, dan itu pun juga menjadi sebuah representasi bahwa Sultan pun juga membutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk merenung dan berpikir di saat beliau membutuhkan suatu inspirasi guys. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. Oh ya guys, di Keraton Jogja ini guys juga seringkali ada pergelaran seni guys di setiap jam 10 pagi. Dan seni itu bisa berupa seni tari, ada juga seni musik dan tradisional, ada juga seni wayang, bisa wayang orang, juga bisa wayang kulit guys. Dan itu pun diadakan ketika keraton ini dibuka di jam 9 pagi dan dimainkan di jam 10 guys, sehingga pengunjung yang datang ke sini bukan cuma bisa menikmati keraton dengan pamerannya, tetapi juga bisa menikmati seni tradisional yang dipamerkan ataupun dipentaskan di keraton ini guys di setiap harinya, di beberapa hari dalam satu minggu guys. Tetapi guys, yang juga di keraton ini pun juga tidak buka di setiap hari Senin guys. Artinya dari 7 hari di hari Senin keraton tutup guys, tetapi 6 hari dari Selasa sampai Minggu tetap buka dengan beberapa pertunjukan seni yang diadakan di setiap jam 10 pagi guys. FYI guys, kalau kita berkunjung ke keraton, kita juga harus menaati tata tertib yang ada di keraton dalam berpakaian guys, karena kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan celana pendek dan bertopi guys. Jadi kita tetap taati tata krama yang ada di keraton ini guys. So guys, that's it guys, hanya kita di Keraton Jogja hari ini guys. Thank you ya, udah gabung tadi. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic. Ciao.